Dr. Pindo, Ibu Vero, dan anak-anak semua, kita akan membuka kegiatan webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kita akan berdoa. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Puji dan syukur kami haturkan atas segala kasih karunia-Mu. Pada pagi hari ini, Engkau telah memberikan kesehatan bagi kami semua. Bapa, pada pagi hari ini kembali kami akan mengikuti pembelajaran secara online bersama UKDW. Berkatilah Dr. Pindo dan tim yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Berkatilah acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga ini semua dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi anak-anak kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Bu Vero, ini tampaknya anak-anak sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan materi dari Dr. Pindo. Saya juga sudah nggak sabar ini. Iya, betul sekali. Iya, oke, waktu dan tempat kami persilahkan Dr. Pindo. Yes. Silakan dokter. Ya, selamat pagi rekan-rekan, selamat pagi selamat pagi guru. Ya, Yon Sewu sebentar lagi, ini saya sedang download materinya. Ya, untuk hari ini nanti saya akan membawakan materi terkait dengan spot injury risk ya. Jadi kan kita sudah mulai masuk ke fase-fase peralihan ya, yang dari masa pandemi kemarin kita belum boleh berolahraga, kemudian sekarang kita sudah mulai boleh berolahraga bersama-sama. Namun dengan beberapa pengecualian dan harusnya kita juga mempersiapkan diri. Ya, Yon Sewu sebentar, ini sedang saya download ya karena cukup besar karena berisi dengan gambar-gambar. Untuk Mbak Tiara, apakah ada materinya di sana? Mas sudah pernah saya kirimkan? Oh, kebetulan di laptop yang ini nggak ada dok. Oke. Ya. Sebentar ini sudah, sedang saya download. Jadi nanti kita akan lihat sama-sama. Risiko-risiko apa yang kita hadapi sekarang ya ketika kita mau kita bersama-sama mau menghadapi yang namanya persiapan kembali untuk menuju ke olahraga ya. Oke, sebentar. Ini saya download sebentar, oke. Jadi nanti kita akan melihat ya apa sih yang terjadi atau perubahan apa yang terjadi pada tubuh kita sehingga kita memerlukan persiapan ya, terutama tidak hanya persiapan secara kekuatan otot, tetapi ternyata juga ada persiapan menjalani perubahan tubuh kita yang baru. Karena kita lihat, nanti kita akan sama-sama lihat, saya akan mengungkapkan beberapa data ya, di mana ternyata tubuh kita itu berubah. Ya, berubahnya dalam, kenapa kok berubah ya? Nanti kita akan lihat sama-sama. Yang saya sekedap. Mohon maaf Mbak Tiara karena saya pakai laptopnya ya. Ini saya akan mulai untuk share screen-nya di sini. Siap dok, nggak apa-apa dok. Saya coba share screen, mohon maaf. Apakah sudah nampak? Ya, tinggal saya. Sudah dok. Sudah ya, saya akan coba untuk tampilkan slide-nya. Sebentar. Sebentar, jauh. Ini kalau pakai Google Slide, saya tampilkan dulu nih. Slideshow. Apakah sudah kelihatan? Semoga sudah terlihat. Sudah dok, aman. Ya, kita akan sama-sama membahas bagaimana resiko cedera ketika mulai kembali berolahraga. Ya, perkenalkan saya Dr. Pindo ya. Saya dari UKDW dan saya sebagai klinisi, peneliti dan juga akademisi. Saya di bagian anatomi. Jadi anatomi itu kalau nanti teman-teman berminat untuk belajar kedokteran, itu adalah melihat dan memotong tubuh menjadi bagian yang lebih kecil sehingga kita bisa belajar lebih dalam. Wah,
Jadi kalau teman-teman mau suka kedokteran harus suka dengan tubuh manusia, ya, di mana kalau anatominya belajarnya menggunakan preparat kadaver, teman-teman. Yaitu guru-guru yang sudah disediakan berupa mayat ya, yang sudah didesain sedemikian rupa untuk nanti bisa dilihat ototnya, sarafnya, ya, pembuluh darahnya itu bisa kita lihat. Nah, kebetulan saya bekerja di bagian itu. Dan mungkin nanti kita akan melihat risiko cedera ini dari sudut pandang saya, yaitu sudut pandang seorang dokter dan dosen yang mendalami bagian anatomi. Dan saat ini saya sedang menyelesaikan sekolah saya di UGM untuk pakar anatomi. Ya. Oke, saya masuk ke materinya. Sebenarnya apa sih yang terjadi saat pandemi? Ya, mungkin kita akan bisa lihat sama-sama. Okay? Kita bisa berkaca bersama-sama ya. Apakah benar ya ini terjadi pada saya? Kita lihat. Lihat nih. Ya, kita lihat dari adiknya, masnya, kakaknya ya. Semuanya menggunakan gadget. Ya. Dan berdasarkan penelitian, setelah saat kita pandemi kemarin itu ketika kita menggunakan gadget, postur-postur yang tidak baik itu dipertahankan pada tubuh kita. Lihat nih, mungkin di antara ketiga gambar yang saya sampaikan itu, hanya mbaknya ya, hanya adiknya yang menggunakan headset yang posturnya mungkin lebih baik dibandingkan yang lain. Padahal duduknya juga tidak baik sebenarnya. Oke, Mbak Tiara, apakah kursor saya kelihatan ya? Kursor saya kelihatan ya? Kelihatan, Dok. Ya, kita lihat ya. Sedangkan bapaknya kita lihat nih posisinya terlalu santuy ya, santai sekali kalau orang zaman sekarang itu ya. Dan ini tidak baik untuk tulang bagian lumbal, tulang belakang bagian lumbal ya, sekitar perut itu nggak baik. Apalagi mbaknya yang paling pojok sana ya, posisinya sangat tidak anatomis ya, bergeraknya ini walaupun nyaman tapi secara anatomis, secara bentuk tubuh dia membentuk tubuh seperti huruf S. Itu adalah posisi-posisi tubuh yang tidak baik. Ya, kondisi kalau kita mempertahankan kondisi tubuh dengan jangka panjang seperti Mbak dan Masnya yang di tengah ini, pasti otot-otot kita akan mengalami micro injury atau kerusakan-kerusakan mikro. Ya, kerusakan mikro yang nanti kalau suatu saat sudah tidak pandemi, tiba-tiba teman-teman berolahraga tanpa ada persiapan, yang terjadi adalah akan terjadi upaya atau kemudahan untuk terjadinya kerusakan pada otot. Ya. Kemudian nih, wah siapa ini ya? Zaman sekarang sudah mudah sekali ya untuk Gojek atau mohon maaf saya GoFood, Grab dan lain-lain, OVO, Shopee semua sekarang gampang ya. Dengan kemudian itu ternyata tingkat kemalasan meningkat ya, pada manusia itu tingkat kemalasannya meningkat. Yang terjadi adalah makan makanan yang mengandung banyak lemak ya, fast food semua, tidak pernah berolahraga, yang terjadi adalah penumpukan lemak dalam tubuh. Kita tahu adanya kecenderungan penumpukan lemak dalam tubuh tanpa adanya olahraga, yang terjadi adalah penurunan kekuatan tubuh dan juga akan ada penurunan kemampuan olahraga seseorang. Ya, ini yang terjadi teman-teman. Ya, stay at home. Ya, kebanyakan ini yang gambar bawah ya, yang Masnya push up ini ya. Kebanyakan sangat menginginkan adanya perubahan di rumah, di mana berolahraga ya dan juga makan makanan sehat. Namun yang terjadi sebaliknya, ya kebanyakan orang justru yang atas ini work from home, ya rumah menjadi tempat kerja, di depan komputer dalam jangka waktu yang panjang, ya makannya sudah nggak karo-karuan, makan snack ya snacknya yang instan, ya dan beli makannya yang zaman sekarang karena mudah apapun bisa beli makan dan semuanya berimbas pada peningkatan risiko penyakit, ya penumpukan lemak dan juga inflamasi dan juga yang ditakutkan adalah dengan adanya pola hidup seperti ini juga terjadi depresi. Ya, tahukah teman-teman orang yang kekurangan olahraga juga ternyata bisa depresi? Ya, karena adanya penumpukan lemak. Lemak menyebabkan peningkatan inflamasi, inflamasi yang tinggi menyebabkan kortisol tinggi, depresi juga meningkat. Hati-hati, ya. Nanti kita akan sama-sama lihat apa yang harus kita siapkan sebelum kita mulai olahraga, ya. Ya, ini ada penelitian ya. Peneliti berkata bahwa ini saya mau sampaikan beberapa data-datanya. Yang atas ini ya, itu adalah BMI ya atau Body Mass Index ya, rata orang-orang ini yang sebelah kiri Januari sampai Januari ini sebelum adanya shutdown atau penutupan kalau kita PPKM ya. Kemudian ada garis
garis ini adalah mulainya shutdown atau PPKM, kemudian kita lihat bahwa BMI-nya rata-rata naik semua. Ya, rata naik semua untuk usia 3 sampai 5 tahun. Ya, begitu pula dengan usia anak-anak yang lain, ya. Kemudian usia mungkin teman-teman remaja, ya, ternyata hampir semuanya grafiknya naik semua. Ya, yang agak baik adalah usia 18 sampai 20 tahun, di mana mungkin mereka bisa mempertahankan berat badan tubuhnya. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi ternyata didukung dengan data-data penelitian bahwa body mass index penelitian setelah shutdown hampir semua usia meningkat, terutama remaja dan juga anak kecil. Ya, dan ini yang unik. Saya sampaikan kenapa kok saya dikasih materi penanganan cedera ya, resiko cedera itu apa aja ya. Di sebuah liga Jerman sepak bola, atlet teman-teman ya, itu mencoba untuk melakukan penelitian. Ya, penelitiannya apa? Setelah adanya shutdown, kemudian mereka melakukan training sepak bola ya, pertandingan kayak sparring loh, rekan-rekan cowok yang suka ya. Ternyata hampir 12 orang itu terjadi ketika mulai pertama kali olahraga. Loh, hati-hati ya. Ketika pertama kali pemanasan jebret sudah KO. Ya, kita lihat puncaknya injury itu adalah ketika memulai kembali olahraga. Jadi kita tahu bahwa ada penyakit atau ada injury, ada trauma yang mengancam kita kalau kita asal-asalan nanti ketika berolahraga di awal. Ingat loh, ini adalah atlet. Bayangkan kita. Bayangkan saya. Ya, saya bukan seorang atlet. Sehingga nanti teman-teman ketika mau memulai olahraga harus disiapkan dengan benar. Atlet aja 12 orang langsung injury ketika pertama kali bermain. Ya, apalagi kita yang bukan atlet yang nggak pernah olahraga. Ini dia. Ya. Ketika pandemi ada penurunan performa yang signifikan dan berimbas pada risiko injury yang tinggi. Direkomendasikan ada training spesifik dengan beban tertentu, ya, baik aerobik, resisten, kecepatan, dan fleksibilitas sebagai program latihannya. Harus ada persiapan. Dok, tapi kan susah. Orang awam mau disuruh aerobik, resisten, speed, flexibility training. Gimana caranya? Yuk, nanti kita akan cari tahu sama-sama. Intinya adalah cedera mengancam. Ya, cedera itu mengancam ketika kembali berolahraga, terutama mungkin atlet-atlet ya, beberapa kan yang rekan-rekan SMA juga pasti ada yang atlet ya, ada yang suka olahraga ya. Nah, kita akan lihat cedera-cedera apa saja yang mengancam dan saya akan membuat sebuah skenario kasus. Ya, jadi nanti Nyon Sewu akan ada beberapa mahasiswa yang saya minta pendapat ya. Saya mohon untuk bisa on cam baiknya atau on mic saja tidak apa-apa. Yuk, kasus. Ya, saya paling suka. Ini pola pengajaran saya selalu pakai kasus ya. Suatu hari ya ada yang katakanlah setelah pandemi ya, teman-teman sudah mulai sekolah lagi ya, olahraga sudah ada lagi. Yuk, basket. Di ACC sama guru olahraganya. Oke, hari ini basket ya. Setelah melemparkan bola ring, bolanya masuk. Plum ya, tetapi ketika dia mendarat malah teriak, aduh sakit ya, dan memegang kaki sebelah kanan. Ya, menangis, siswa mengeluhkan nyeri di pergelangan kakinya. Aduh, kenapa pergelangan kaki kok sakit banget ya? Aku nggak bisa, aku takut kalau terjadi sesuatu. Kira-kira, wah, ini saya mau tanya ya, mungkin kan rekan-rekan SMA sudah pernah punya pengalaman jatuh dan lain-lain ya. Kira-kira sudah ada yang punya pengalaman? Saya minta tolong Nicholas ya, anak kelas 10 IPA 2. Kira-kira kemungkinan apa yang terjadi pada Mas ini, Mas Niko? Kalau Mas Nicholas nggak ada, Mas Rafael Kevin mungkin? Mas Rafael? Adakah? Nggak ada? Oh, jangan-jangan lagi basket, beneran. Mas Rafael ya. Ayo, siapa yang bisa jawab, anak-anak? Ayo, atau mau ada yang bisa jawab? Kira-kira apa yang terjadi pada kakinya? Oh, terserah. Mungkin Mas Andre ini sudah on cam. Wah, mungkin kira-kira apa? Ya, silakan Andre. Patah dok, atau kekilir dok, atau apa? Lepas tuh kakinya? Oh, bisa, terserah. Nggak ada yang salah. Ayo, monggo silakan Mas Andre Valerian. Mungkin terkilir Pak atau kram gitu. Baik, baik sekali ya.
terkilir dan kram. Ya, itu adalah dua ancaman ya ketika lompat tinggi kemudian jatuh puk ya, ada kekilir dan ada yang kram. Bagus ya, ditahan dulu ya, ditahan dulu ya. Nanti kita akan bahas kekilir itu sebenarnya apa dan kram itu sebenarnya apa. Oke, matur nuwun. Terima kasih Mas Andri ya. Kemudian yang kedua ya, sebagai teman nih ya, teman loh ya, bukan yang lain ya, sebagai teman kira-kira apa yang kalian lakukan kalau ada yang jatuh seperti ini terus megangin kaki, aduh sakit ya. Kira-kira teman-teman mau melakukan selain memberikan doa dan support ya, yang ini yang medis loh ya, doa dan support semua gampang ya. Jadi teman-teman kalau ada yang kayak gini kira-kira mau melakukan apa? Coba ada yang mau menjawab? Mungkin memberikan air hangat buat kakinya itu. Oke, tadi siapa yang jawab? Mas Roy ya. Baik. Terima kasih Mas Roy ya. Ya. Terima kasih ya, memberikan air hangat ya, setelah diminum terus dikasih ini ke kakinya begitu, oke? minum dulu air hangat gitu. Oh enggak ya. Oke, baik. Mas Roy memberikan ide untuk memberikan air hangat. Bagus. Terima kasih, enggak ada yang salah. Cuma nanti kita akan cek ya, kita akan lihat ya, apakah benar atau salah. Oh, bukan atau salah, apakah tepat ya. Oke, diberikan air hangat. Oh, ini Mas kasih air hangat. Ya, yang ketiga, ini biasanya yang ciwik-ciwik nih ya, yang memberikan saran. Yang seharusnya dilakukan siswa tidak mengalami kejadian seperti ini. Yang ketiga ini sarannya apa? Noh, kamu supaya besok nggak gini, kamu harus begini nih. Kira-kira ada yang mau ngasih jawaban? Biasanya gantian yang ciwik-ciwik. Harusnya senam pagi dulu. Sinten ya? Itu ya, Mas. Natasha, Dok. Kalau nggak salah. Bener ya? Iya. Siapa dia? Apa tadi? Harus senam pagi dulu, pemanasan pagi maksudnya. Benar ya? Oh iya, pemanasan dan juga senam, begitu ya? Benar ya? Ya, senam-senam pemanasan, ringan. Pemanasan Pak, pemanasan. Oh iya, ya terima kasih, ya pemanasan ringan dulu kamu ya, jangan main basket. Ya, oke, terima kasih ya teman-teman. Jadi kita sudah punya 3 jawaban hari ini. Ya, yang pertama kira-kira yang terjadi pada kakinya itu apa ya dok ya? 1, kemungkinan kekilir atau kram dok. Bagus, ya dipegang dulu. Nanti kita akan cari tahu bedanya apa. Yang kedua, sebagai teman yang kalian lakukan apa? Tadi Mas Roy bilang kasih air hangat dulu aja lah, ya. Oke, yang ketiga, apa yang dilakukan atau saran yang disampaikan? Kamu kalau olahraga jangan asal olahraga dong ya. Gerak-gerak dulu, olahraga apa dulu bagus ya. Yang terakhir adalah kita akan sama-sama lihat ya, apakah hanya itu saja yang bisa kita lakukan? Apakah hanya itu saja saran yang bisa kita sampaikan? Dan yang satu, apakah ada cedera yang lebih berat yang mungkin lebih mengancam pada pasien ini? Yuk kita akan lihat sama-sama. Nyun sewu, nanti saya akan memberikan gambar, mungkin beberapa, mohon maaf, akan agak tidak kurang enak sedap dipandang mata ya, karena terkait dengan patah tulang dan lain-lain. Sehingga kalau teman-teman yang merasa linu atau ngeri, mohon maaf ya. Tapi ini pendidikan dan pelajaran bersama-sama untuk lihat, oh apa kondisinya. Ya, nanti kita akan lihat ini rekan sekalian. Akan 4 cedera ya, yang 1 kram. Yang paling ringan ya. Kram ini sebenarnya hanyalah kejang otot biasa ya. Yang kedua adalah cedera otot dan tendo. Ya. Yang kita sebut dengan strain. Ya. Ya, strain. Mohon maaf, apakah suara saya masih dengar? Mohon maaf. Aman, Dok, tapi tadi sempat putus-putus sedikit. Oh ya, saya ulangi ya, karena ini penting ya, cedera pada olahraga ya. Yang nomor 1 adalah kram. Ya, kram ini kejang otot. Ya, jadi yang kena spesifik di ototnya. Ya. Yang kedua cedera otot dan tendo. Ya, otot itu ya daging. Kalau tendo itu adalah penghubung daging atau otot dengan tulang. Ini yang kita sebut dengan tendo. Ya, jadi berbeda. Yang ketiga adalah cedera ligamen yang kita sering sebut keceklek atau terkilir. Ya. Ligamen ini adalah penghubung tulang dengan tulang. Oh, mohon maaf, ya, tulang dengan tulang. Ya. Jadi jaringan ikat penghubung tulang dengan tulang ini yang disebut dengan ligamen.
Ya, kemudian nomor 4 cedera tulang ya. Cedera tulang ini adalah cedera yang paling saya takutkan. Ya. Yang bisa terjadi adalah dislokasi, yaitu lepas dari bonggolnya. Yang terakhir adalah fracture injury atau patah tulang. Ya. Cedera-cedera pada olahraga ini sifatnya adalah akut. Ya, jadi teman-teman besok kalau dengar sinetron akut itu sebenarnya akut itu tiba-tiba, jangan salah sama kronis. Ya. Kalau kronis ini cedera yang bersifat berulang-ulang. Ya. Keempat cedera pada olahraga yang terjadi ini yang paling sering terjadi secara akut atau tiba-tiba, ya. Maksudnya gimana, Dok? Datang dengan ya, tiba-tiba jatuh langsung sakit. Itu yang kita sebut dengan akut. Ya, tiba-tiba kondisinya. Jadi ingat ya, yang pertama kram, kejang otot. Nah, ini kita akan cari tahu penyebabnya apa. Yang kedua, strain atau robek pada tendo penghubung otot tulang dan atau ototnya. Nomor 3, cedera ligamen penghubung tulang dengan tulang. Nomor 4, cedera langsung pada tulangnya. Ya, kita akan lihat nanti dan di akhir saya akan memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan. Ya. Asam atau kram itu biasanya disebabkan karena satu poor conditioning yang sampaikan tadi Mbak Natasha tadi ya. Makanya pemanasan dulu ya, jangan asal ya, pemanasan dulu. Yang paling penting adalah electrolyte depletion, yaitu kurangnya air, dehidrasi, dan juga elektrolit. Sehingga untuk mengurangi kram itu salah satunya adalah minum elektrolit atau air putih. Paling baik. Ya, yang mungkin yang paling susah adalah alternate neuromuscular control, ya, di mana kadang-kadang karena terlalu happy ya olahraganya ya, sehingga hubungan antara otak dan juga ototnya berkurang. Ya, sehingga yang terjadi adalah gerakan yang tiba-tiba tidak terkendali. Ya, dan yang terakhir yang paling sering menyebabkan adalah lelah. Ya, karena sudah lelah, kalau teman-teman pernah belajar biologi ya, ATP-nya habis, ATP sudah nggak bisa nempel di kepala otot sehingga nggak bisa terjadi yang namanya relaksasi, sehingga seakan-akan kejang gini ototnya ya, keras banget. Ya, nanti kita akan lihat jenis-jenisnya ya. Ya, dan ini yang sprain dan strain. Ya, ingat ya tadi sprain. Ya, yang kena adalah ligamen. Ligamen itu penghubung tulang dengan tulang, terkilir itu loh. Ya. Ada grade 1, 2 dan 3. Ya, grade 1 itu micro injury, nomor 2 itu agak lebar, 3 itu udah lepas total. Kalau liga ini lepas total biasanya sudah nggak bisa apa-apa. Ya, sudah kalau orang Jawa bilang kewer-kewer tuh ya, sudah nggak bisa apa-apa. Oh, ya yang kayak gitu. Ya, itu lepas ya. Kemudian ada strain. Strain itu otot dan tendonya dan atau ya bisa terkena dua-duanya juga ya. Ototnya yang robek ya, ada 3 grade juga. Ya. Teman-teman besok kalau belajar anatomi wah, bisa punya bahasa-bahasa keren. Contoh nih ya, saya kasih gambarannya. Talofibular ligamen. Wah, apa itu, Dok? Penghubung antara tulang talus, tulang telapak kaki itu ada satunya talus dan juga fibular. Jadi namanya talofibular ligamen yang anterior. Anterior itu apa, Dok? Depan. Ya, ini sering keceklik. Ya, yang kedua yang paling sering adalah calcaneofibular ligamen. Apa itu, Dok? Calcaneo itu calcaneus, tulang tumit, dan juga fibular tadi, tulang fibula. Tulang fibula itu tulang apa ya kalau bahasa Indonesia? Tulang betis. Ya. Penghubungnya kita sebut dengan calcaneofibular ligamen. Kedua ligamen ini paling langganan terjadi yang namanya robek dan terkilir. Ya, ayo makanya masuk ke dokteran ya. Ya. Ini ya, dan ini adalah fracture ya, patah. Wah, ini cedera yang paling saya takutkan ya. Dan di IGD saya sering sekali ya ketemu para pasien-pasien seperti ini ya, terutama yang olahraga berat, contoh ya basket, sepak bola ya, yang high impact dan kontak fisiknya berat ya. Yang paling serem adalah comminuted ini. Comminuted ini yang kita sebut dengan remuk, patah remuk ya, remuk redam ya, kayak teman-teman kalau ditolak ya, remuk redam hatinya. Kalau ternyata tulang juga ada yang namanya remuk redam patahnya ya, ini kita sebutkan comminuted injury fracture ya, hati-hati ya. Ini susah sekali diperbaiki kalau remuk ya. Ya, sekarang kita akan lihat ya dari kram sampai ke patah tulang apa yang sering terjadi pada anak-anak remaja. Dalam tanda kutip, anak-anak remaja yang bukan atlet biasanya disebabkan oleh kecerobohan. Mohon maaf loh ya, saya juga pernah remaja
Ya karena kalau olahraga isinya happy, tanpa ada conditioning, tanpa ada pemanasan, tanpa ada pendinginan, yang penting happy aja, itu termasuk olahraga yang mohon maaf, mungkin guru-guru sekalian masuk dalam olahraga yang ceroboh. Ya. Dan apa yang sering terjadi kalau kita ceroboh, kita berolahraga asal olahraga aja? Ini satu, tadi ya sama ya, kram ya, kontraksi yang tidak berhenti. Ya, kalau cuma di otot kaki itu mungkin kita bisa berhenti dan juga luruskan kakinya ya, kemudian menekukkan kakinya, kemudian diberikan minum itu bisa. Yang bahaya adalah yang gambar Masnya nunjuk ini ya, namanya kram perut. Ya, bahayanya di mana, Dok? Kan juga istirahat aja selesai. Ya, kram perut sangat berbahaya ketika olahraga di air. Ya, resiko tenggelamnya sangat tinggi. Ya, sehingga kram ini nggak boleh disepelekan ya, apalagi untuk rekan-rekan yang suka berenang, ya suka berenang bolak-balik dengan cepat, itu harus hati-hati. Pemanasan dan conditioning sebelum olahraga. Kram perut ini salah satu penyebab tenggelam yang tinggi kalau dari data medis. Ya, atlet loh, atlet tenggelam karena kram perut. Hati-hati ya. Mekanismenya apa? Overuse karena tadi lelah ya dan dehidrasi ya. Biasanya kalau seperti ini bisa kembali lagi asalkan sudah sehat dan minum banyak. Ya. Nomor 2, hamstring strain. Ya, strain ingat ya, robeknya otot atau tendo pada otot sekitar hamstring. Ya, otot hamstring itu mana, Dok? Otot di paha bagian belakang. Ini sering sekali ya, terutama sepak bola ketika berlari ya. Mekanisme overstretch atau terlalu ketarik ya sehingga robek ototnya. Ya, sehingga ya yang gambarnya seperti ini teman-teman ya, berwarna ungu ya, kemudian susah digerakkan ya. Otot-otot bagian belakang paha ini fungsi utamanya adalah menekuk kaki bagian bawah ya. Kalau di sini sudah sobek, waduh, kakinya susah untuk bergerak. Ya, ini sering terjadi pada pemain sepak bola. Saya kasih pemain sepak bola ya. Nah, ini biasanya mulai kan ya. Ankle sprain, nah, tadi yang sprain ya. Benar ya. Terkilir tuh namanya ankle sprain rekan-rekan ya. Mohon maaf saya kasih gambar nih loh ya. Ya, ngilu ya biasanya kalau kita lihat seperti ini ya gambarnya tuh ya. Biasanya posisi ketika dia turun dari lompat itu mendaratnya kakinya bengkok seperti ini. Oke. Gitu Nah, ya. ini posisi yang non anatomis ya. Posisi seperti ini menyebabkan lobek pada dua ligamen sangat tadi ya, sangat langganan ya. Nah, itu tibiofibular dan calcaneofibular tadi ini ya, sering robek duanya ya. Dan hati-hati. Mohon maaf, apakah suara saya patah-patah? Maaf. Tidak. Mbak Tiara atau tidak ya? Aman, Tidak. Dok. Tadi cuma sebentar sedikit. Iya. Karena koneksinya kurang baik, mohon maaf ya. Tadi mohon maaf, ini saya sampaikan lagi, hati-hati ya. Mekanisme seperti ini kadang-kadang juga bisa patah tulang betis. Ya, karena apa? Ketika pengikatnya robek, tulang betisnya bisa turun dan mementok juga lantai ya, sehingga bisa patah. Hati-hati. Ya, sehingga kalau ada kondisi kayak gini, dilihat dulu pasiennya bisa gerak enggak. Kalau nggak bisa gerak atau takut gerak, jangan dipaksakan gerak ya. Takutnya apa? Ada patahan di bawahnya. Ya, jadi hati-hati. Oke, kemudian ada knee sprain ya. Knee ini lutut atau artikulasio genu bahasa anatominya. Sprain ini adalah robekan pada ligamennya. Wah, saya lihat Ronaldo ini langganan dulu ya. Tapi dokternya hebat teman-teman ya, diganti ya. Jadi ACL-nya atau anterior cruciatum ligamennya Ronaldo ini diganti sama saya nggak tahu, katanya stem cell ya. Nah, saya nggak tahu mekanismenya gimana ya. Sehingga Ronaldo sekarang jarang dibandingkan Messi ya, kalau teman-teman sepak bola ya, dia lebih jarang cedera dibandingkan Messi. Ya, ini juga sering terjadi ya rekan-rekan ya, knee sprain ini ya, karena rotasi yang tiba-tiba ya, ketika kaki ya ini lihat ya, rotasi tiba-tiba kemudian ditubruk sama orang. Ini pada olahraga American football ya, yang terjadi adalah robek. Kalau robek total seperti ini biasanya pemulihannya bisa sampai
1 tahun ya, 8 bulan sampai 1 tahun ya, karena harus dioperasi terlebih dahulu dan disambung. Hati-hati ya, ini sering terjadi ya, makanya lututnya nggak patah kok, tapi kok gede banget ya, bengkak besar sekali, nggak diobati kemana-mana, akhirnya jalannya menjadi Trendelenburg atau miring atau pincang seumur hidup. Ya, jangan-jangan ininya nggak diperbaiki. Ya, memang nggak ada patah tulang di ronsen, tapi ini nggak bisa kelihatan di ronsen. Ya, biasanya dengan pemeriksaan fisik klinis atau dengan USG. Ya, USG otot ada sendiri ya. Nah, kidney sprain ini sering ya. Kemudian finger sprain, aduh mohon maaf saya kasih gambar yang agak bizar ya atau agak aneh ya. Ya, ini yang sering terjadi. Mungkin teman-teman yang bermain basket awam ya, saya pun pernah kena ya. Kadang-kadang terima bola cekluk gitu pernah ya. Ya, mungkin pernah ya. Nah, yang terjadi sepertinya apa? Ini ya, kita punya yang namanya falang interfalang ini ya, ligamen ini kadang-kadang bisa robek ya. Distal interfalang ligamen ini kadang-kadang bisa robek ya. Dan yang terjadi adalah kadang-kadang jarinya biru ya. Yang bahaya, hati-hati bisa dislokasi. Apa tadi dislokasi? Lepas dari bonggolnya ya. Ini ya, bisa patah tulang juga kalau sampai lepas ya, bisa miring. Kalau sudah miring begini, kalau tidak ada tim medis ataupun guru-guru di sana, jangan coba-coba untuk diluruskan ya. Ya, jangan coba-coba ya. Kalau tim medis memang nanti ada upaya untuk meluruskan tapi sesuai dengan kontur tulangnya. Ya, tapi kalau nggak tahu jangan, ini diceklek, ini bisa kok diceklek, tambah patah ya. Nggak sembuh malah semaput biasanya pasiennya karena sakitan luar biasa ya. Gitu ya, hati-hati. Ini sering terjadi toh kalau terima bola ketika basket, hati-hati. Kemudian ini ya, nah ini sudah mulai yang menakutkan ya mungkin menurut saya karena sebenarnya langsung pada tulangnya. Shoulder dislocation. Shoulder ini bahu, dislokasi ini adalah lepas bonggol ya. Jadi kalau kita melempar lembing contohnya ya, high force ya, contoh teman-teman melempar dengan kekuatan yang kuat sekali ya, kadang-kadang ligamen ini bisa robek, berarti ada sprain-nya dulu ya, ada sprain plus lepas bonggolnya. Ya, kalau sudah lepas bonggol gini yang terjadi adalah bahunya seperti lancip, lihat ya, seperti lancip kayak mbaknya ini tiba-tiba habis lempar lembing kok lancip bahunya, ini pasti lepas bonggol bahunya. Kalau kondisi seperti ini segera digantung tangannya, segera ke rumah sakit untuk direposisi ya. Ya, ini jangan dia, saya digerakin dia aneh-aneh. Kalau belum pernah punya pengalaman untuk memasukkan kembali jangan. Ya, kalau sudah pengalaman biasanya guru-guru olahraga dan juga rekan-rekan dari sport itu biasanya bisa mengembalikan dengan yang non invasif ya, yaitu dengan dipijat otot-otot yang bisa menariknya. Jangan ditarik-tarik sendiri tapi ya bahaya ya, bisa patah. Yang patah apa? Ya bonggolnya ini bisa patah kalau kita tarik salah ya. Dan tulang-tulang belikatnya bisa ikut patah kalau kita salah ya. Ya, ini mohon maaf ya. Aduh, ini sudah mulai agak sakit-sakit ya. Ini hampir 80% patah tulang pada remaja tuh ini loh rekan-rekan, fraktur koles, yaitu fraktur tulang hasta atau tulang os radius, nah bahasa medisnya. Ya, ketika jatuh pasti refleks kita adalah menumpu tangannya. Refleks loh rekan-rekan itu ya. Itu refleks Moro pada bayi ya, kita masih punya ternyata ya. Ketika jatuh menumpu yang terjadi adalah tulang hastanya patah ya, dan patahannya ke arah luar ya. Dan kalau dilihat itu tangannya seperti garpu ya. Kalau besok teman-teman amit-amit punya rekan yang jatuh kemudian tangannya seperti garpu, ini jangan sekali-kali coba diluruskan ya, karena kemungkinan besar dia yang namanya fraktur koles ya. Ini paling sering 80% terjadi ya. Mekanismenya adalah jatuh menumpu. Ya, ini hampir paling sering terjadi. Ya, hati-hati ya. Jadi kalau jatuh ya gimana ya, namanya refleks ya. Kalau nggak refleks juga mukanya ya yang jadi korban ya. Ya, yang penting hati-hati ya. Ya, ini mohon maaf ya. Ini dembele ya, saya kasih gambar dembele ya. Ini fraktur tibia et fibula. Tibia ini tulang kering, fibula ini tulang betis ya. Sering terjadi ya, apalagi kalau pemain sepak bola yang nggak pakai shin protector ya, deker ya teman-teman ya. Tiba-tiba tumbukan pruk, kakinya seperti ini ya. Patah ya, ini ya sering terjadi. Loh, pakai deker aja kalau kenceng banget bisa patah, apalagi nggak pakai deker ya. Terus Pak Guru ini ya bisa patah ya. Kalau sampai komunitif gini yang saya sampaikan tadi remuk redam, waduh ya, ini kemungkinan karirnya sudah jelek kalau sudah sampai kayak gini ya. Kalau 1, 2 ini spiral atau transverse ini karirnya masih bisa diselamatkan katanya
senior saya nih. Tapi kalau sudah remuk atau segmented begini biasanya karirnya sudah jelek. Karena biasanya kumat-kumatan karena kan atlet ya. Ya, kalau nggak atlet sih, kalau sudah pembaik asalkan mainnya nggak heboh-heboh banget, biasanya masih boleh. Hati-hati ya kalau olahraga ya. Nah, kemudian pertanyaannya kita, Dok, kok serem-serem yo? Takut deh. Gimana ya supaya tidak terjadi? Oke, tadi kita sudah mendapatkan satu saran ya. Pemanasan. Benar sekali ya. Satu yang ringan aja lah, pemanasan. Ya, menurut penelitian McGowan di England ya, di Inggris itu mengatakan bahwa kenaikan 1 derajat pada tubuh oleh karena warming up itu bisa menaikkan efektivitas konsumsi energi pada tubuh kita, menaikkan kesigapan otot ya tadi ya, muscular and neuro connection. Kemudian 3, menyiapkan kontraktilitas otot supaya tidak mudah untuk stretch. Ya, 1 derajat. Bukan berarti nanti teman-teman yang demam terus ikut olahraga ya, bukan berarti begitu loh ya. Demam itu bisa sampai 38 derajat suhu tubuhnya. Ini adalah suhu tubuh yang disebabkan oleh karena warming up. Ya, naiknya nggak akan tinggi-tinggi. Ya. Dan pertanyaannya mungkin nanti warming up-nya seperti apa, Dok? Ya, saya menyadari bahwa dosen-dosen atau guru yang di SMA Putri Nema Cirebon tidak akan terus mengawasi teman-teman kalau olahraga ya, nggak mungkin ya. Pak, saya mau olahraga di stadion A, masuk Pak Guru suruh ikut ke sana, Bu Guru suruh ikut ke sana, kan nggak mungkin ya. Makanya saya merekomendasikan ya dari NHS ya, National Health Services itu menyatakan bahwa minimal 6 menit ya melakukan gerakan-gerakan yang saya tampilkan di gambar itu sudah bisa menaikkan 1 sampai 1,5 derajat Celcius suhu tubuh kita. Ya. Makanya ini nanti slide-nya jangan dibuang ya. Kalau bisa teman-teman anak-anak SMA kalau mau olahraga lihat dulu slide saya sebentar. Oh, pemanasannya apa sih gitu ya. Yang nomor 1 ya running in place ya. Lari di tempat 3 menit. Heel step ya. Jadi kayak tangannya di depan, kemudian tumitnya disiapkan ya. Ini untuk menyiapkan bagian ankle ya. Setiap sisi 30-30 ya. Kemudian ya knee lift ya. Sama kayak lari di tempat tapi lebih tinggi lagi untuk lututnya ya. Kemudian shoulder roll ya. Ini ya, shoulder roll itu berarti bahunya dinaik-naikkan, kemudian knee bend ya atau sepertiga squat ya 10 kali. Ya. Gerakan 5 gerakan tadi sudah cukup untuk bisa menaikkan 1 sampai 1,5 derajat. Kalau teman-teman bingung nggak ada Pak Guru atau Bu Guru. Ya. Jadi lakukan ini dulu. Bahwa nanti dilihat biasanya itu zaman dulu saya masih remaja ya, mau futsal, saya tuh suka futsal. Itu kalau pemanasan begini malah diajakin. Nggak usah dengerin mereka ya. Yang penting teman-teman siap-siap aja. Sebentar, saya pemanasan dulu. Tujuan utamanya adalah supaya tidak ada injury atau mengurangi risiko injury. Ya, yang mau saya sampaikan adalah notice-nya ini ya. Pemanasan yang baik harus mengandung gerakan yang pasif atau diam di tempat dan juga dinamis atau aktif. Ya. Ada lari-lari kecilnya, ada gerakan statisnya ya, dan juga ada gerakan aktifnya. Tetapi mungkin ini yang Pak Guru belajar ya di sekolah untuk keolahragaan ya, bahwa setiap olahraga itu ternyata memiliki perbedaan porsi pemanasan. Contoh, pemain sepak bola itu kadang-kadang ada high impact movement. Contoh lari sprint 100 meter, balik lagi sprint lagi. Ya, kadang-kadang itu dilakukan ketika pemanasan dengan tujuan adalah menyiapkan refleks ototnya. Ya, nah, kalau ini sudah porsinya Pak Guru, saya nggak berani ngasih nanti salah ya. Pak Guru yang mungkin tahu kalau olahraga basket pemanasannya ada lompat-lompatnya lebih banyak ya. Kalau olahraga renang mungkin bagian dada atau punggungnya disiapkan lebih kuat dan juga bagian core muscle ya itu di sekitar ototnya itu dikuatkan ya. Itu makanya ada yang spesifik terhadap olahraga tertentu. Ya, yang nomor 2 yang saya sarankan, makanya tidak hanya pemanasan ya. Yang nomor 2 adalah berolahraga dengan benar. Wah, ini paling susah ya, Pak Guru ya mungkin ya. Apalagi kalau ada atlet-atlet yang sudah, oh Pak, saya sudah lama main sepak bola, saya biasa ngumpan pakai tumit. Wah, saya biasa ngumpan pakai leher. Oh, bisa ya ngumpan pakai leher ya. Itu kan yang tidak benar ya. Jadi kita harus memperhatikan form, teknik, and function-nya. Formnya apakah sudah baik ya, kayak shooting ini ya, contoh saya kasih gambar ini, shooting ini ada formnya,
ada bentuk gerakannya, kemudian ada tekniknya, benar tidak melipat false-nya atau melipat pergelangan tangannya, benar nggak dia melemparkannya ya, kemudian function-nya, fungsinya sesuai nggak dengan kaidah olahraga yang jangan-jangan cuma buat gaya-gaya. Ya, form, teknik, and function harus diperhatikan. Ya, itulah mengapa saya kasih nomor 3. Berlatih di bawah supervisi itu adalah olahraga yang paling baik dan benar. Ya, karena Pak Guru-Bu Guru dan juga mungkin rekan-rekan yang sudah punya pelatih, mereka biasanya mengerti benar. Oh, itu formnya salah, tekniknya salah, jangan dilakukan lagi. Karena kalau menjadi kebiasaan, hati-hati, kebiasaan itu ada kebiasaan baik dan buruk ya. Kalau kebiasaannya baik, mungkin dia akan olahraga dengan baik. Tapi kalau menjadi kebiasaan yang buruk, suatu saat cedera akan mengancam. Contohnya, ketika melompat bermain basket, mendaratnya dengan satu kaki. Wah, Pak, saya sudah biasa seperti ini kok. Saya sudah biasa begini tuh, ini gaya-gayaan. Formnya salah, tekniknya salah, fungsinya salah. Dibiasakan, sudah diingatkan dengan supervisi yang masih nekat, ya terjadilah injury suatu saat. Suatu saat itu pasti mengancam. Ya, yang terakhir adalah kalau sudah pernah injury, gunakan alat-alat suportif. Contoh, ini deker yang ada di benar, Bu. Ini deker yang ada di lutut. Ya, karena mungkin sudah pernah tadi kayak Ronaldo ya, sobek ligamennya. Kemudian kalau sepak bola ya, menggunakan deker ya yang ada di tulang kering ya, shin deker namanya ya. Tujuannya adalah ya mengurangi impact atau efek gapraan ya kalau orang kita bilang ya, efek tumbukan secara langsung. Ya, yang bawah ini adalah form, function, and technique, sebaiknya dilihat dan disupervisi dengan baiknya. Makanya fitness juga teman-teman, lah aku nggak pernah olahraga aktivitas gitu, wah saya maunya fitness itu juga nggak boleh ngawur ya, olahraga kebugaran tuh ya bisa mengancam juga, apalagi banyak alat-alat berat di sana, ancamannya lebih berat sebenarnya kalau kita fitness itu, walaupun gerakannya statis ya, makanya harus ada supervisi ya. Yang terakhir yang mungkin sering dilupakan adalah cooling down. Ya, cooling down ini adalah untuk mengembalikan kondisi tubuh seperti semula. Ya, ingat ya, ketika kita olahraga itu tubuh tidak seperti biasanya. Tubuh dipulkan atau dikuatkan ke bagian pembuluh darah, otot-otot. Dan kita sekarang akan mengembalikan ke jantung dan ke otak dan ke seluruh tubuh. Ya. Dan dengan adanya cooling down itu bisa menurunkan resiko varises dan bisa menurunkan resiko nyeri atau DOMS, delay onset muscle pain, ya, dengan adanya cooling down ini. Ya, cooling down-nya gimana, Dok? Pertanyaan lagi ya. Kalau nggak ada Pak Guru-Bu Guru, bisa dilakukan ini ya, stretching yang saya gambarkan di sini ya. Yang penting bagian bokong, bagian hamstring, bagian paha dalam itu semuanya di stretching ya. Lakukan tahan 10-15 detik ya. Mungkin teman-teman nanti bisa screenshot ya, atau bisa nanti saya kirimkan slide-nya ya. Ya, ini bisa dilakukan ya setelah olahraga. Ya, calf stretch ya, calf-nya di-stretch-kan ya, di stretching bagian paha belakang juga dan juga calf-nya. Ya, ingat sama ya notes-nya, cooling down itu juga sesuai dengan olahraganya. Tapi ketika teman-teman bingung mencari referensi, pakai NHS dari saya ini sudah cukup untuk bisa cooling down. Ya, ini ya kayak mau pose foto ya, kadang-kadang gini sambil ngobrol lah, ayo kita cooling down bareng lah, boleh ya. Yang penting cooling down supaya nggak injury ya. Daripada injury bareng, penting cooling down bareng ya. Tuh. Ya. Kemudian yang mungkin ini yang terakhir ya, apa yang dilakukan ketika sudah terjadi, lo sudah melakukan ketiga di atas ya, namanya orang kadang-kadang apes ya, mungkin pas tumbukan sama temannya jatuh, waduh ya, apa yang dilakukan? Saya akan memberikan beberapa saran. Beberapa pertanyaan dulu kira-kira. Ini gampang, mohon maaf ya, ini gampang ke rekan-rekan ya. Saya Mbak Tiara, apakah waktu saya masih ada? Habis ya gitu ya? Ini langsung saya jawab aja ya, karena sampai jam 9, mohon maaf saya yang terlambat ya. Ya, apabila kram terkilir jatuh sebaiknya cepat dipijitkan, itu fake ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung dipijitkan ya. Mohon maaf ya, bukannya gimana, saya tidak tidak ingin ada yang tersinggung ya. Bahwa kalau ada otot yang dipijitkan mungkin masih nggak masalah. Tapi kalau ternyata injurinya terkilir ini ligamen, dipijitkan kadang-kadang bisa semakin parah. Ya, jadi harus hati-hati. Tidak sembarangan dipijitkan. Dan ingat ya, ketika dipijitkan itu kadang-kadang bisa menambah bengkak malahan. Ya, jadi harus hati-hati. Yang kedua,
Gunakan balsam secepatnya pada kaki yang sakit itu juga fake ya rekan-rekan ya. Yang sangat saat ini direkomendasikan adalah dalam 48 jam pertama menggunakan es ya untuk mengurangi yang namanya pembengkakan. Ya, jadi tadi sarannya teman kita Mas Roy tadi ya, mungkin kurang tepat. Ya, niatnya kan supaya ya itu air hangatnya diminumin aja ke pasiennya nggak apa-apa lah supaya rileks ya. Tetapi nanti ngompresnya pakai air dingin atau air es atau es batu. Ya, supaya nggak bengkak. Gimana dok, masuk dikompres tiap hari ya dingin? Ya, kompresnya 20 menit sampai 15 sampai 20 menit sehari 6 sampai 8 kali. Ya, kompres air hangat supaya rileks setelah 8 jam. Setelah 48 jam baru boleh dikompres dengan air hangat supaya otot-otot sekitarnya rileks. Ya, dengan harapan 48 jam itu penanganannya baik, bengkaknya nggak begitu masif, otot-otot sekitarnya masih tegang, kita rilekskan dengan ini. Ya, yang terakhir, nyun sewu, sangkal putung atau tukang sambung tulang yang paling terkenal itu bisa mengatasi segala macam patah tulang. Jawabannya salah ya. Kalau sampai comminuted atau remuk redam atau patah segmented, mungkin rekan-rekan sangkal putung nggak bisa menangani. Ya, ingat teman-teman ya. Saya punya komunitas, saya kenal komunitas sangkal putung yang mereka pinter, memang benar tersertifikasi dan bisa membaca X-ray, bisa membaca foto polos itu ya kaki atau foto X-ray ya. Jadi teman-teman saran saya ya, ketika besok patah tulang ke dokter dulu, difoto dulu. Ya. Itu ya teman-teman ya. Apapun itu nanti misalkan teman-teman, "Oh, aku nggak mau operasi kok." Saya punya teman tukang sambung tulang terkenal. Tukang sambung tulang yang terkenal mengetahui batasnya sampai mana. Ketika dia merasa bisa, dia akan melakukan, tapi kalau lihat X-ray-nya merasa nggak bisa, dia tidak akan melakukan. Tapi sebaiknya ya ikuti saran dokter ya untuk dioperasi dan di pen ya. Ya, kemudian teman-teman kalau sebagai teman yang melihat bisa melakukan ini. 1, lapor tali perak. Mohon maaf. Ya, kalau teman-teman ini untuk kasus sprain dan strain ya, ingat ya, sprain dan strain itu yang cedera, sprain itu otot tendus, sprain itu ligamen, strain itu otot dan tendu. Jadi tidak ada involvement atau keterlibatan dari tulang. Ya, kalau teman-teman curiga itu, lapor tali perak. Yang nomor 1 adalah lapor dulu ke guru atau ke dokter UKS. Pak, ada yang jatuh, itu lebih baik daripada sok-sokan deketin. Kenapa malah digerak-gerakin malah tambah sakit ya. Lebih baik 1 yang paling keren itu mah yang lapor, yang tahu benar batasannya di mana. Ya, yang kedua adalah tanya. Kalau ternyata nggak ada Pak Guru, ya, nggak ada dokter di sana, dan mungkin teman-teman lagi olahraga di luar, tali perak, sakitnya di mana? Kalau kita lihat kasus tadi, oh pergelangan kaki kanan ya, menjalar nggak? Menjalar ini penting. Kalau sampai patah tulang dan mengenai saraf, biasanya nyerinya sudah menjalar. Ya, contoh, aduh pergelangan kaki itu menjalar sampai ke ujung-ujung jari kanan kiri. Harus hati-hati. Ujung-ujung jari nomor 1, 2, jempol dan telunjuk. Nah, hati-hati. Jangan-jangan ada yang patah ini. Ya, kalau curiga patah, jangan lakukan tali perak ini. Ada yang lain nanti. Tali Stefan namanya saya kasih ya. Kemudian lihat, menentukan bisa ke tahap selanjutnya atau enggak. Kita lihat bentuk kakinya. Kalau bentuk kakinya masih normal, masih sesuai dengan kiri dan kanan, dibandingkan antara kaki kanan dan kiri. Kalau bentuknya masih sama, teman-teman bisa menuju ke pegang dan gerak atau peraknya. Tapi kok bentuknya sudah meletot atau sudah ke samping kanan, nggak bisa kembali lagi atau bentuknya sudah aneh, jangan sekali-kali dipegang atau digerakkan. Ya, kalau ternyata bentuknya masih sama, boleh teman-teman pegang, tapi jangan asal pegang. Maksudnya gimana? Jangan asal dipijit-pijit gitu ya, atau dikeruk-keruk ya, teman-teman ya. Dipegang aja apakah ada teraba panas, teraba dingin kah, atau teraba ada kruk-kruk gitu kah? Ketika teman-teman pegang langsung kruk-kruk, stop. Itu berarti ada yang patah, itu namanya krepitasi. Tapi ketika dipegang hanya dirasakan, oh ini bagiannya panas nih, bagian sini. Oke, berarti teman-teman tahu nanti dikompresnya di mana. Hanya untuk menentukan lokasi kompresnya di mana. Kemudian gerak. Yang menggerakkan jangan teman-teman. Teman-teman bisa minta tolong pada pasien atau teman yang jatuh, bisa nggak kamu gerakkan? Coba digerakkan kanan kiri, sakitnya ke arah mana? Kalau masih ada movement, ya pasiennya masih bisa menggerakkan, biasanya kecil kemungkinan untuk patah berat. Ya,
Kalau masih bisa bergerak, biasanya maksimal itu adalah retak atau fracture incomplete. Ya, kalau sudah nggak bisa bergerak, jangan dicoba-coba. Oke, masih bisa, jangan digituin ya. Kalau pasiennya sudah nggak bisa bergerak, ya udah teman-teman tahu. Oke, ini nggak bisa gerak nih. Kemungkinan ini sesuatu yang lebih berat daripada sprain atau strain. Ya, kalau sprain dan strain, harusnya checklist tali perak ini semuanya dicentang. Ditanya tahu sakitnya di mana, tidak menjalar, dilihat masih baik, dipegang hangat, tidak ada krepitasi, dan digerakkan, pasiennya masih bisa bergerak sendiri. Itu sprain dan strain masih aman. Ya. Nah, kemudian dilakukan apa, Dok? Ini, rest. Rest yaitu disuruh istirahat 48 jam, ya, 2 hari, nggak usah olahraga aktivitas berat dulu. Ice tadi ya, dikompres 15-20 menit 4-8 kali per hari. Optimalnya 6-8 kali per hari. C, kompres ya, bagus lagi teman-teman ke UKS atau ke puskesmas atau kemana, dikasih bandage atau perban seperti ini ya, untuk mengurangi gesekan atau gerakan pada daerah yang luka, kemudian diangkat 6-10 cm ya dari jantung ya. Tujuannya apa? Supaya darahnya bisa kembali ke jantung dengan mudah, tidak mudah bengkak kakinya yang sedang injury. Ya, karena kalau sudah bengkak nanti bisa membiaskan diagnosis. Ya. Nanti kalau sudah bengkak banget, padahal cuma strain dan strain, itu bisa membuat teman-teman rugi juga karena masih dokternya, ya udahlah difoto lah, ya udahlah dilakukan apalah gitu, menjadi over treatment. Sehingga baik ya untuk elevasi ini supaya tidak mudah bengkak. Ya, yang kedua, kalau memang sudah curiga ini, wah ini patah ini ya. Nomor 1 lapor, ya jagoan nomor 1 harus lapor, ya. Jangan sok-sokan kalau orang zaman sekarang bilang ya. Lapor dulu, Pak ada yang jatuh Pak, kok kakinya begini gitu. Ya. Kemudian tali, tanya dan lihat berubah bentuk, stop pegang-pegang. Tadi ingat ya, kalau sudah berubah bentuk, kakinya sudah nggak sama kiri dan kanan, stop pegang-pegang. Yang dilakukan adalah STEVA, stabilisasi, bukan pakai tali ya. Ya, intinya tidak boleh banyak gerak. Nanti kita akan lihat jadinya. Dan yang terakhir adalah evakuasi, bersama-sama bawa ke rumah sakit atau ke pusat kesehatan terdekat. Ya. Mungkin teman-teman untuk terkait stabilisasi nanti belajarnya di pramuka, karena pramuka itu sebenarnya bagus banget ya. Itu saya suka loh ya. Ini ya. Contoh-contoh stabilisasi ya. Dikasih bidai ya, kemudian saya sampaikan tadi digantung pada cedera bahu ya, atau patah ini digantung, ini sudah cukup. Kalau tadi habis nerima bola terus tangannya cekluk gitu ya, bisa diikatkan dengan tangan di sebelahnya supaya nggak banyak gerak. Ya, kalau di bagian kaki ini ya bisa belajar terkait bagaimana membidai seperti ini. Kalau teman-teman tidak bisa atau belum pernah mendapatkan pelatihan kayak ini, makanya nomor 1 saya selalu bilang lapor. Ya, Pak Guru, Bu Guru pasti lebih pernah mengalami pengalaman seperti ini. Ya, terus lagi mungkin Pak Guru, Bu Guru akan lapor ke misalkan puskesmas terdekat atau sarana kesehatan terdekat. Ya, ini muscle cramp ya tadi sama ya. Ya, so bagaimana dengan dia? Ya, yang terjadi kemungkinan adalah sprain atau ankle sprain ya, bisa diikuti dengan patah tulang, hati-hati. Sebagai teman yang dilakukan adalah tali perak. Ya, tapi kalau ternyata waktu ditanya dan lihat ada perubahan bentuk, tali STEVA. Kalau masih sama kanan kiri dan kanan, tali perak. Ya, kemudian rise. Ya, lakukan rise ya. Rest, istirahat, ice, itu I-nya ya, C-nya compression, E-nya elevasi kaki. Yang ketiga dilakukan apa? Sarannya 3 tadi. Makanya kamu tuh pemanasan dulu. Yang kedua olahraga dengan benar. Jangan aneh-aneh. Kamu tadi melompatnya ternyata gaya kata kok, lompat gaya kata terus gimana nggak ada ya. Yang ketiga cooling down setelah ini. Makanya besok kalau belajar gitu cooling down ya, gitu ya, itu sarannya. Ya. Dan teman-teman sampai sekarang ya, sampai tahun 2021 ya nih, mohon maaf ya. Olahraga mandiri masih menjadi prioritas utama ya, rekomendasi utama untuk mempersiapkannya. Dan kalau sport jamak yang baik seharusnya menggunakan tes COVID dan pastikan hasil negatif. Tapi sekarang kalau sudah booster ya lebih aman lagi. Ya, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Saya memberikan rekomendasi, mungkin Pak Guru, Bu Guru juga monggo silahkan di mouse. Ini dari rekomendasi dari jurnal mengenai latihan aerobik activity yang bisa dilakukan di rumah. Ya, untuk mempersiapkan kelenturan tubuh ya. Contoh ini ada aerobiknya bisa jalan-jalan, bisa menari ya, bisa naik turun tangga. Contohnya seperti itu. Nanti dibaca lagi ya, karena kan ya. Kemudian conditioning training atau strength atau kekuatan ya, untuk ototnya dikuatkan dengan cara apa? Squat di rumah, push up ya, lunges ya, sit up di rumah,
ini bisa meningkatkan kesiapsiagaan teman-teman kalau olahraga jamak nantinya atau rame-rame. Yang terakhir adalah fleksibilitas atau stretchingnya juga bisa melakukan ya yoga, kalau yang bisa yoga, kalau nggak bisa ya stretching ringan, meditasi ya, balancing posture stretching itu sudah cukup ya. Sehingga jadi dikombinasi ya di rumah secara aktif ya, mungkin hari Senin jalan kaki, hari Selasa strength, hari Rabu fleksibilitas ya dengan stretching atau meditasi. Ini sudah bisa cukup ya, 3 kombinasi ini. Contoh dari saya ini bisa untuk mempersiapkan rekan-rekan nanti olahraga jamak yang menurunkan resiko cederanya. Ini contoh gerakannya. Ini yang tengah ini lunges, ini push up pada ibu-ibu ya yang belum bisa kalau lurus ya. Yang ini adalah squat ringan, ya half squat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterlambatan saya dan mohon maaf apabila di dalam saya menyampaikan ada yang tidak berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Terima kasih, Gusti berkahi. Wah, keren sekali ya Pak Martin ya, pemaparan dari Dr. Pindo pada pagi hari ini ya, buat anak-anak semua ini penting sekali ya, pelajaran buat kita semua dokter. Kenapa? Karena biasanya kalau olahraga itu yang paling males dilakukan adalah pemanasan dan pendinginan. Ya, jadi karena anak-anak lebih sering langsung kalau misalnya pasti akan tanya ke guru olahraganya, Pak hari ini olahraganya apa? Basket. Betul. Wah langsung, pengennya langsung main basket langsung. Ya benar ya Pak Martin ya. Dulu saya juga seperti itu sih Bu. pengakuan ya. Udah ketemu basket sama bola. Wah, iya, udah bola kalau disuruh pemanasan dulu sama pendinginan tuh pasti udah pengen buru-buru ganti baju lah dan lain sebagainya kalau udah disuruh pendinginan. Nah, ini materi ini menarik sekali dan bermanfaat sekali pastinya buat anak-anak semua bahwa kita juga harus berhati-hati ya dalam berolahraga. Apalagi sekarang kebetulan karena di sekolah sudah mulai tatap muka 100% dan olahraga juga sudah mulai diperbolehkan di sekolah. Nah, ini kan pasti antusias anak kembali lagi karena hampir 2 tahun mereka tidak pernah olahraga. Dan bahkan di rumah pun kalau ditanya apakah mereka melakukan olahraga, pasti tidak semua melakukan olahraga. Dan salah satunya saya sendiri. Ngaku dosa jadinya. Baik deh, Dok, mungkin kita masih ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari anak-anak ada yang ingin bertanya, boleh langsung open mic. Natasha, Bu. Oke, silakan Natasha. Pak boleh ke ini nggak slide yang tadi? Halo. Ya, yang halaman berapa Dik? Yang ini Yang pertamaan yang fact gitu tadi. Oh fact. Oh ya, di angkat tangan ya. Ya. Nah itu tadi aku rada bingung pas aku yang pertama sama yang pertama lah. Biasanya nih barangkali kan nanti ada keluarga yang ikut olahraga gitu ya, habis olahraga. Benar. Entah nggak tahu kejadian apa-apa, tiba-tiba ada kejadian kayak tadi. Nah, kan nanti ada apabila kamu terkiril atau terjatuh sebaiknya cepat dipijatkan. Nah, biasanya gitu kan ada mau tanya gitu. Kenapa sih nggak boleh dipijat gitu loh kalau terkiril? Baik. Terima kasih Mbak Natasha, bagus sekali pertanyaannya memang ya. Mohon maaf bukan saya gimana ya, keluarga atau ada kebiasaan keluarga itu adalah salah satu yang paling susah untuk dihentikan ya. Apalagi saya sebagai dokter pun juga merasakan bahwa kadang-kadang yang jauh temannya ibu aja jatuh ya, kemudian dipijit gitu ya. Padahal kan anaknya dokter lupa kalau nggak tanya sama dokternya ya. Jadi begini Mbak Natasha ya, kan tadi adik sudah belajar ya bahwa terkilir itu adalah sprain ya, di mana ligamennya robek. Ya, dan bisa aja khususnya yang lain adalah strain di mana tendo atau ototnya yang robek. Mungkin selama ini yang berhasil di lapangan, nah itu biasa kok sehari saya pijatkan di lapangan di Bapak A, Bapak B sembuh kok. Itu hanya grade 1. Ingat ya, hanya grade 1. Ketika grade 2 dan grade 3 itu terjadi pada pasien, grade 2 itu apa? Robekannya lebih besar, grade 3 itu benar-benar lepas ya. Benar-benar robek, total robek ya, avulsi namanya, avulsi. Kalau benar-benar lepas, teman-teman coba pijatkan, itu hanya akan memperburuk daerah yang luka. Ya, karena ingat, ini tidak semua. Kebanyakan tukang pijat itu bahagia dan merasa senang kalau ketemu, wah ini yang sakit toh, ingat gak?
malah diuyur-uyur, makin dipijet. Bayangkan kalau itu sprint derajat 2 atau 3. Makin dipijet, robekannya yang awalnya setengah, makin lebar, malah semakin buruk. Ya. Yang kedua, nomor 1 berarti bisa memperburuk kondisi keparahan derajat lukanya. Ya. Yang kedua, nah kan kalau kram nggak apa-apa dok, oke. Ya. Yang kedua adalah dengan adanya masase itu sebenarnya mengarahkan pembuluh darah dengan cepat ke arah yang dimasaj. Kita aktifkan secara gampangnya yang dimasaj kita itu aktif, jadi aktif ya. Kita ingat bahwa proses terjadinya penyembuhan itu nomor 1 adalah inflamasi. Inflamasi itu adalah pelebaran pembuluh darah lokal yang disebabkan oleh karena adanya cedera pada otot. Bayangkan kalau teman-teman pijet sekitarnya, maka pembuluh darahnya akan semakin melebar. Ya, yang terjadi adalah bengkaknya akan semakin bengkak dan nyerinya akan semakin nyeri. Jadi 2 itu alasannya. Nomor 1, kalau itu strain derajat 2-3 atau strain derajat 2-3 dia akan memperburuk keadaan. Yang kedua, kalau dipijatkan, kalau itu ternyata sudah bengkak, ya kemudian semakin dipijatkan, maka bengkaknya akan semakin parah dan nyerinya akan semakin nyeri. Ingat, ini bukan based on penelitian ya, tapi ibu saya selalu bilang, "Mah dipijat malah tambah sakit toh." 2 hari kemudian baru sembuh. Wah, tukang pijat hebat. Ya, yang dipuji tukang pijatnya. Nggak pernah muji Tuhan ya. Wah Tuhan, terima kasih Tuhan hebat ya. Pasti tukang pijatnya yang diheboh-hebohkan ya, Pak Martin ya. Ya, begitu. Ya, padahal itu sebenarnya reaksi ya, delay onset muscular pain oleh karena masase. Ya. Makanya itu ya. Itulah yang kan tujuan utama dari kita melakukan terapi adalah mengurangi bengkaknya, mengurangi nyerinya, dan memastikan pasien bisa istirahat dengan nyaman. Jadi itu dulu. Ketika sudah 48 jam, monggo silahkan dipijatkan, asalkan itu bukan patah tulang ya. Karena biasanya sudah rileks ya. Dan saya pun kalau strain derajat 2 dan 3 saya tetap tidak rekomendasikan untuk dipijat ketika sudah 48 jam. Akan ada namanya fisioterapi tersendiri. Ya, fisioterapi tersendiri itu suatu hal yang holistik integrated ya, tidak hanya dipijat tapi ada movement-nya dan mereka bisa menilai dengan gerakan segini, oh pijatannya seperti apa. Dengan gerakan yang masih sedikit, oh saya nggak boleh pijat terlalu banyak. Mereka bisa menilai itu. Ya bedanya di situ. Jadi kalau ke tukang-tukang pijat terkenal ya yang tidak tersertifikasi fisioterapi juga harus hati-hati ya. Pastikan itu hanya luka ringan saja. Kalau luka yang berat kayak sprain derajat 2-3 apalagi patah tulang jangan sekali-sekali dipijatkan. Ya. Jadi itu Mbak Natasha. Memang susah kalau ya kita sampaikan aja ke orang tua atau ke teman saudara kita ya. Jangan dululah dipijatkan, sebaiknya nanti tidak tambah parah itu boleh. Kalau nggak diterima ya nggak apa-apa. Yang penting kalau nggak diterima berarti teman-teman siap-siap aja kalau tambah parah ke dokter gitu ya. Biasanya dokter yang terima yang parah-parah sudah ke dokter ya. Kasihan kami ya. Wah ini harusnya bisa ditangani dengan gampang udah diangel. Jadi susah man ya. Gitu ya Natasha ya. Good question. Terima kasih. Iya, terima kasih Dr. Pindo atas jawabannya ya. Natasha udah paham ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi dari Natasha. Nah, anak-anak masih ada yang ingin bertanya? Tampaknya di kolom chat ada yang bertanya ini. Ada Bu, dari Andre. Oh iya. Ini pertanyaannya saya izin bacakan ya. Mungkin Mas Andri tanya ya, Dok, kalau saya olahraga rutin tapi pola makan tidak diatur, akibatnya apa? Ya. Apakah olahraganya percuma? Ya, baik. Terima kasih Mas Andri. Ya, sebenarnya tidak ada yang percuma ya Mas Andri ya. Kalau Mas Andri olahraga itu tetap massa ototnya akan menjadi hipertrofi. Ya, atau massa ototnya tetap sudah tergantung olahraganya Pak Ruding ya. Kalau hanya berlari itu kan mengurangi kalori basisnya ya. Yang hipertrofi otot-otot bagian kaki. Tapi kalau Mas Andre Valerian mungkin olahraganya di rumah kayak zaman sekarang ya, push up, pull up, sit up ya, tidak ada yang percuma. Otot juga pasti akan berkembang dan akan semakin baik conditioning-nya. Ya. Cuman yang berkaitan dengan olahraga makan pola teratur itu biasanya terkait dengan bentuk tubuh. Ya, ini tergantung tujuan akhir dari Mas Andre Valerian. Ya, kalau Mas Andre mau membentuk tubuh yang baik, yang six pack dan lain-lain ya percuma dengan olahraga rutin tanpa adanya pengaturan makan. Ya, karena bodybuilding atau body showing itu kan nama lainnya itu ya. Itu kenapa kok harus makan teratur? Karena mau menunjukkan
bentuk-bentuk ototnya ya, kayak apa nih Adira itu kan ya Adira itu kan gede itu ya. Nah itu nggak mungkin kalau hanya olahraga tanpa adanya pola makan yang teratur ya. Dan kalau Andre memang suka olahraga dengan pola makan yang belum diatur ya nggak masalah, tubuh juga akan merespon ya. Ototnya akan semakin kuat juga, powernya ada, cuman ya itu lemak kalau makan teraturnya buruk ya lemaknya tidak berkurang, kalorinya tetap tinggi ya, sehingga tidak justru akan nambah berat badannya. Kadang-kadang itu yang harus hati-hati ya, karena kan masa ototnya nambah, masa lemak, masa kalorinya tetap ditambah ya. Kalau secara medis ya yang berbahaya dengan pola makan seperti itu, ingat ya teman-teman, kalau saya mau sampaikan ya, dengan teman-teman berolahraga tuh nafsu makannya pasti naik tuh. Saya yakin itu. Benar. Pasti nafsu makannya. Makanya susah banget. Diet itu susah sekali. Oh, teman-teman yang mau membentuk tubuh ya, disuruh olahraga, habis itu suruh ngurangi makan, gimana dok? Karena kita setelah olahraga pasti butuh nutrisi. Ya itu dia. Ini akan bisa menjadi namanya loop yo-yo effect. Dalam tanda kutip. Contoh, Mas Andre Valerian kalau tidak mengatur makan dari awal, hanya olahraga rutin ya. Olahraga rutinnya mungkin berlangsung 3 bulan, setelah itu bosan. Tetapi ingat, tubuh kita mengingatnya adalah Mas Andre itu masih olahraga terus. Tubuh kita butuh adaptasi untuk mengingat itu sampai 1,5 bulan. Ya. Jadi pola makannya Mas Andre akan sebanyak ketika Mas Andre berolahraga kurang lebih 1,5 bulan. Bayangkan. Ya, yang berbahaya ya justru itu, namanya yo-yo efeknya itu. Seketika berhenti olahraga, tetapi pola makannya masih banyak banget. Ya, yang terjadi adalah malah justru resiko-resiko penyakit jantung meningkat. Ya, resiko-resiko cedera meningkat karena tumpukan lemaknya semakin tinggi. Gitu ya, Mas Andri ya. Secara umum kalau olahraga memang rutin banget, hanya untuk kekuatan ya nggak apa-apa, pola makannya nggak diatur. Tapi kalau untuk diet ya kurang baik, atau untuk body showing kurang baik. Yang ketiga adalah harus hati-hati dengan adanya yo-yo efek ini. Ya. Ingat ya Mas Andri, olahraga pasti makannya banyak. Nah kalau suatu saat berhenti olahraga 2 minggu aja pasti berat badannya naik karena pola makan Mas Andri masih sama seperti ketika seakan-akan Mas Andri olahraga. Hati-hati sama yo-yo efek. Matur nuwun, mungkin begitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Pindo. Oke, anak-anak, masihkah ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup sesi dengan Dokter Pindo, karena kita masih ada sesi berikutnya? Tampaknya masih ada pertanyaan, Dok. Dari Ada Aldo. Bu. Dari Tadi Aldo. juga ada yang raise hand, Miko Mahendra juga raise hand. Oh iya. Oh iya. Dari Pak Miko dulu boleh. Miko Mahendra itu kebetulan guru kami juga, Dok. Oh, silakan Pak Miko. Mohon maaf Pak Miko. Pak Miko. Ya, nggak Halo, apa-apa, Bu. Salam kenal. Ya, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas, Dok? Terdengar, Pak Miko. Ya. Jadi di sini saya ada 2 pertanyaan, Dok. Kebetulan kan saya tuh masih sering main bola gitu, ya hobi lah. Nah, kebetulan juga tadi banyak yang disampaikan contoh-contohnya itu terkait dengan permainan bola. Nah, pertanyaan saya, kan cedera yang paling sering atau paling rawan itu cedera ankle. Sebenarnya tadi mungkin sudah dijelaskan, tapi saya masih kurang punya gambaran. Sebenarnya cedera ankle itu apakah karena sendi yang dislokasi atau karena otot tendon atau ligamen yang sobek seperti itu? Soalnya kan itu nanti berkaitan dengan cara penanganannya. Selama ini pemahaman saya, cedera ankle itu karena sendi yang dislokasi, gitu. Dan yang kedua sekalian aja Dok, terkait dengan cedera ACL, itu untuk masa penyembuhannya itu kenapa bisa sangat lama? Maksudnya recovery-nya seperti itu. Ya, baik. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, baik Pak Miko, matur nuwun sangat ya. Wah, ini berarti relate sama hobinya Pak Miko, sepak bola tadi ya. Karena saya juga suka sepak bola. Saya kalau boleh sombong, saya dari Salatiga, dulu saya ikut tim SSB-nya Salatiga, saya back kiri, Pak. Jadi saya bagian lari-lari. Dulu saya nggak segemuk ini. Saya gemuk. Ya. Matur nuwun terkait ankle. Ya, Pak Miko, untuk cedera ankle itu memang banyak ya, banyak sekali. Kalau konsepnya hanya dislokasi, nyun sewu itu mungkin kurang tepat, ya. Karena kalau memang itu dislokasi ankle, ya, dislokasi ankle itu pasti ada keterlibatan lebih dari 1 ligamen yang lepas, dan dia harus dikembalikan dengan prosedur tertentu.
Kalau itu dislokasi. Ingat, dislokasi itu tidak bisa kembali sendiri. Ya, dislokasi tidak bisa kembali sendiri. Contoh, kalau kita lihat ankle ya, ankle itu ada namanya talus yang di atasnya bawahnya itu kruris. Ini adalah bagian yang sering bergeser. Kalau talusnya bergeser, krurisnya masih tetap di sini, ini saya bergeser ke depan gini. Ini yang kita sebut dengan namanya dislokasi. Ya, talu dan krurisnya dislokasi. Kalau seperti ini dia tidak akan bisa kembali sendiri. Harus ada reposisi. Ya. Tapi ketika dia jatuh, kruk, yang sobek hanya pengikatnya, itu adalah ligamennya yang sobek. Itu juga cedera ankle, tapi ligamennya, dan tidak perlu reposisi, lawang masih sama. Gitu. Jadi ini adalah dua cedera yang berbeda. Lebih parah mana? Lebih parah yang dislokasi. Karena membutuhkan penanganan ahli dan reposisi. Dan biasanya reposisi itu juga, mohon maaf, yang tidak baik, tidak benar, pasti menyebabkan gesekan dan mikrofraktur atau fraktur-fraktur yang tidak nampak atau patah tulang yang tidak nampak. Ya, jadi lebih parah itu. Untuk cedera ankle yang jangka sembuhnya mungkin lama, ya sudah direposisi nggak baik-baik, itu biasanya akan ada patahan atau mikrofraktur itu. Jadi ini kedua hal, semuanya sama-sama cedera ankle. Istilahnya ankle itu kan sebenarnya ankle itu kan talo calcanear joint. Kalau secara medis dari talus, calcaneus sama tulang di depannya yaitu navicularis, os navicularis. Ya, cederanya banyak. Yang paling jarang adalah otot karena otot di sana sudah kecil-kecil. Yang paling sering adalah ligamen. Yang sering nomor 2 adalah dislokasi ankle. Kalau dislokasi ankle harus reposisi dan ketika mendarat pasti posisi kakinya tidak akan sama dengan yang normal. Begitu Pak Miko. Itu yang pertama. Ya. Ya. Lagi Pak, biasanya kan kalau di orang main bola tuh, kalau yang sakit ankle-nya langsung di lapangan tuh, ini misalnya kaki nih, sama temennya tuh langsung didorong gini. Ya, itu tidak boleh. Nah itu cara penanganan yang tepat atau bagaimana? Soalnya itu nggak cuma di Indonesia aja. Kalau kita lihat di Liga Inggris, Liga manapun, penanganannya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Bagus banget ya. Itu salah, mohon maaf. Satu itu salah. Salah ya, Pak? Salah. Yang terjadi adalah ketika dilakukan seperti itu biasanya krem pada gastrocnemius. Gastrocnemius itu adalah otot-otot bagian kempol. Kalau orang Jawa itu kempol itu apa ya? Betis ya. Betis. Ketika itu kram, itu adalah counter mechanism stretch. Nah, ini ada namanya kalau di medis itu ya. Jadi ketika kontraksinya ke bawah, otot-otot bagian belakang dari betis itu ya, atau kempol itu bahasa Indonesia apa ya? Gastrocnemius saya. Otot bagian belakang kaki bawah itu kan fungsi utamanya adalah plantar fleksi untuk kita jinjit, Mas Miko, Pak Miko. Ketika dia kram, kita melakukan counter stretching dengan cara diluruskan kakinya. Dibeginikan, Pak. Itu boleh dan sah-sah saja. Kalau itu hamstring stretching juga bisa, tetapi itu paling tepat untuk yang kram pada otot-otot bagian betis belakang. Itu makanya kebanyakan itu Pak Miko kebanyakan. Tapi saya yakin benar kalau itu dokter medisnya, kan biasanya kan pemainnya atau Mas Miko yang begitu kan pemainnya atau kalau itu dokter medis yang saya ditanyain yang cedera mana ankle, nggak akan sekali-sekali dia gitu kan. Kalau ternyata ankle-nya patah gitu kan makin patah nanti Pak Miko. Saya yakin kalau tim medisnya yang cedera pasti kan dia akan melakukan, kalau kami pakainya LFM, look, feel and move. Look dulu. Ya, as look feel move. Tanya lokasinya di mana, ankle pasti nggak akan langsung dikruk, nggak akan langsung seperti itu kan, itu bahaya ya. Yang mungkin pertanyaan terakhir Pak Miko yang terkait ACL, kenapa kok paling susah ya. Jadi itu kalau saya boleh sampaikan ya, itu tendonya, ligamennya yang ada di sekitar otot paha dan otot bagian tulang kering itu ligamennya banyak sekali Pak Miko ya. Dan artikulatio genu atau sendi-sendi bagian lutut kita itu tensionnya paling tinggi. Tension itu adalah gerakan-gerakan yang mungkin tidak disadari oleh kita. Contoh ketika kita menahan, kita diam aja itu sebenarnya ada tension di sana. Karena dia mengandung banyak sekali ligamen. Jadi ligamen ini harus dijaga dengan namanya bursa dan juga tendotension atau tensi kekuatan otot yang tidak disadari oleh orangnya. Nah, ketika ada ACL, ada satu injury, ya katakanlah ACL ya, anterior ya, berarti bagian penghubung anteriornya itu injury. Ya. Kan itu masih ada beberapa ligamen lain di sekitarnya.
mereka akan berusaha untuk mendekatkan seakan-akan masih ada ACL-nya. Ingat, dia memiliki tension yang paling tinggi. Bayangkan, sehingga secara tidak langsung akan terjadi tarikan-tarikan, pendekatan-tarikan yang tidak disadari oleh manusia atau yang pasiennya. Ini yang paling susah ditangani oleh dokter-dokter bedah. Itulah mengapa ada namanya operasi ulang reparasi ACL, operasi ulang reparasi ACL, ya karena itu. Karena ini gerakan tension, microtension dari sekitarnya itu nggak bisa dilawan. Makanya obat-obat pasien ACL salah satunya adalah untuk menekan refleks otot. Ya, mohon maaf ya, obat-obat golongan benzodiazepin, obat-obat golongan psikotropika. Tujuannya itu untuk mengurangi tension otot yang menyebabkan habis dioperasi kok ketarik lagi, sobek lagi dong. sobek lagi. Oleh karena itu biasanya pemain ACL ya kayak Fernando Torres itu ya, ketika pulih pun habis itu dia performanya juga akan sangat buruk. Nggak bisa lagi normal kayak dulu. Karena ya itu kan digantikan dengan stem cell ya, walaupun stem cell ditarik dengan ligamen yang lainnya, itu tidak akan sebaik yang dulu pemulihannya. Mungkin begitu Pak Miko yang saya sampaikan. Terima kasih lama banget, itu lama banget. Kalau dibandingkan sama ligamen yang di mana katakanlah siku lah beda. Karena lutut itu banyak sekali tension high, yang paling tinggi tensionnya, gitu. Ya, terima kasih dok. Misalnya Pak Miko. Oke, terima kasih Dokter Pindo. Pertanyaan terakhir mungkin dari Aldo ada di kolom chat ya dok. Oh ya, oke, matur nuwun Mas Aldo terkait stretching ya. Wah, ini kalau stretch ini harusnya dokter kulit ya. Dan saya ya. Sebenarnya stretch mark itu benar ya, itu adalah tanda-tanda penarikan dari dermis sebenarnya. Dermis yang dinampakkan dengan hiperpigmentasi. Kalau secara dokter umum, saya ngomong sebagai dokter umum sekarang ya. Bukan anatomi sekarang ini ya. Ya kalau dengan stretch mark, saya mungkin teman-teman pernah lihat yang dilatih Adera itu yang beratnya 300 kilo apa ya dulu ya. Sampai 200 kilo dilatih Adera itu. Nah, itu stretch mark-nya pasti banyak ya. Karena tubuh itu sebelumnya terkena tarikan lemak yang cukup tinggi, kemudian mengkerut. Nah, dia akan menyebabkan namanya stretch mark atau tarikan inflamasi di dermis yang ditambahkan dengan tambahkan kulit yang kehitaman. Itu agak susah ya dicegah ya, karena biasanya dari pasien gemuk, kemudian semakin kurus, stretch mark-nya pasti ada. Itu ada obatnya topikal ya, tapi ya tidak bisa hilang sempurna ya. Jujur aja kalau dengan olahraga rutin saja mungkin tidak bisa ya, karena itu termasuk dalam hiperpigmentasi pasca inflamasi stretching ya. Hiperpigmentasi itu pigmennya meningkat karena stretching, karena ada tarikan kulit sebelumnya. Itu kalau dengan olahraga rutin ataupun semakin kurus pun itu agak kurang bisa menghilangkan. Itu harus ada intervensi medis. Nah, intervensi medisnya apa? Saya bukan ranah saya ya Mas Aldo ya. Saya takut ini malah salah ya. Itu ada, tapi ada mekanisme pemulihannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sejauh itu. Terima kasih. Terima kasih sekali Dokter Pindo. Wah, nggak kerasa nih ya, waktunya udah 1 jam setengah ya. Menarik sekali tadi materinya. Nggak apa-apa dokter. Nggak apa-apa dok. Materinya sangat bermanfaat sekali pasti buat anak-anak semua ya Pak Martin ya. Dan terima kasih juga buat anak-anak yang sudah mau bertanya. Mudah-mudahan kita masih mau terus untuk belajar ya, mendengarkan tadi apa nasihat-nasihat Dokter Pindo yang sudah disampaikan, bahwa harus ada pemanasan dan juga ada pendinginan. Ya, betul. Nah, sebelum kita tutup pertemuan pada pagi hari ini, karena kita akan lanjut lagi di sesi kedua nanti, kita akan foto keluarga dulu. Mohon Pak Niko bisa membantu kami ya untuk mengambil foto keluarga. Ini kita ada berapa slide ya Pak Miko? Ada 2 Bu. Oh ada 2. Oke, kita siap-siap ya. Anak-anak mohon semuanya bisa open cam. Kita akan berfoto dulu buat kenang-kenangan pada pagi hari ini. Silahkan semuanya bisa open cam dulu. Mungkin mau touch up dulu Bu, benerin kami. Oke, kita siap-siap ya. Ada 2 slide ya. Anak-anak tidak tahu ada di slide mana, tapi semua harus siap-siap ya. Oke, slide pertama 3, 2, 1. Oke, slide berikutnya 3, 2, 1. Oke, kita sudah ada di penghujung acara pada pagi hari ini. Bu Vivi, Ya, gimana Bu Vero? Sebelumnya, Boleh.
saya mau ngomongin nih buat 5 orang yang beruntung akan saya kirimkan special gift ke rumah kalian karena sudah sangat aktif ya ketika Dr. Pindo menjelaskan. Ada Andre Valerian, ada Iya. Royce Hombing, Natasha Regiena, dan Aldo. Jangan lupa nanti minta tolong kirimkan alamat rumah kalian ke hotline PMB yang ada di kolom chat. Nah, nanti tolong alamat rumah kalian ya, jangan alamat rumah pacarnya. Nanti hadiahnya nyampe ke pacarnya dong, gitu ya. Dan juga untuk Pak Miko Mahendra, sudah bertanya juga, Pak, jangan lupa alamat rumahnya. Waduh, Pak Miko juga kebagian nih ya. Gitu ya, teman-teman semua. Terima kasih sudah aktif bertanya. Terima kasih Dr. Pindo, terima kasih Pak Martin, Bu Vivi, semuanya. dan teman-teman Terima semua. Sama-sama, terima kasih. Sok, mangga kalau mau ditutup. Terima kasih banyak. Oke, Dr. Pindo, sebelum kita tutup dengan doa, apakah ada closing statement terakhir nih dari Dr. Pindo buat kita semua? Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Intinya teman-teman, selalu siapkan fisik, mental, dan pikiran kalian sebelum memulai olahraga. Persiapan yang lebih baik akan mengurangi cedera yang lebih parah. Terima kasih. Oke, Terima terima kasih, kasih Dr. Dokter. Pindo. Baik, kita akan tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Marilah kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih karena kegiatan pagi hari ini boleh selesai dengan baik dan lancar. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami dengan segenap kegiatan kami selanjutnya. Jauhkanlah kami semua dari mara bahaya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Vero, Dr. Pindo, terima kasih banyak atas kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu, sukses selalu untuk segala aktivitasnya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih juga buat anak-anak semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Dok, terima kasih dokter. Dokter. Terima kasih Dokter Pindo, Bu Vero. God bless you all. Terima kasih, Mbak God Diara. bless. Terima kasih. Sampai jumpa.